Good morning, everybody. How are you today? Nice to meet you. Today, we're going to continue our science lesson about simple machine. Our learning will the first recognize the types of simple machine and then know the uses of simple machine. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kamu sudah belajar tentang pesawat sederhana dengan dua jenis pesawat sederhana, yaitu pengungkit atau tuas dan bidang miring. Hari ini kita akan melanjutkan jenis pesawat sederhana yang berikutnya. Okay, are you remember what is the simple machine? Is an example of simple machine. Yes, simple machine is all the tools that we use to help our work, that make our work can be easier. Jadi, pesawat sederhana itu adalah semua alat yang kita gunakan, alat-alat sederhana yang kita gunakan, yang membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah dan membantu pekerjaan kita. Okay, there are 5 types of simple machine. There are lever, tuas, inclined plane, bidang miring. And then today we will learn about pulley and wheel and axle. Hari ini kita akan khusus belajar untuk kelanjutannya tentang pulley atau katrol, wheel and axle, roda dan poros. Okay? Is a pulley. Pada bagian katrol, ada bagian-bagian yang serupa pada tuas. There are effort point, fulcrum, and load point. You remember what is the effort point? Effort point is a position of effort. Posisi di mana kita mengerjakan kuasa, and then fulcrum adalah bagian di mana tumpuan berada, and then load point is a position of load, atau tempat di mana kita meletakkan beban. Ini adalah posisi dari katrol. Katrol sendiri ada beberapa jenis. There are fixed pulley. Yes, is an example of fixed pulley, wheel pulley. Timba sumur atau katrol pada sumur. Ini adalah contoh fixed pulley atau katrol tetap. Apa yang dimaksud dengan katrol tetap? Fixed pulley is a pulley that position of the pulley is fixed. Jadi tempatnya katrolnya selalu tetap di posisi yang sama. Jadi meskipun beban yang kita pindahkan bergerak sesuai dengan arah yang kita inginkan, tetapi posisi katrolnya tidak berubah walaupun bebannya berubah. Itu namanya fixed pulley. So, the fixed pulley is a pulley with fixed position. What is an example of pulley, fixed pulley? Pada katrol tetap ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Anak-anak perhatikan, kalau kita tidak menggunakan katrol untuk mengambil air dari dalam sumur, kalau cara tradisional zaman dulu, timbanya langsung diikat pada tali lalu ditarik. Jadi menariknya kemana? Menariknya ke atas, begitu ya. Tetapi kenapa kok jauh lebih mudah kalau menggunakan katrol tetap? Ternyata itu akan membuat jauh lebih aman, safety untuk kita. Mengapa? Karena kalau kita mengangkat atau menarik timba dengan arah gaya tarikan ke atas, itu artinya berlawanan dengan gravitasi dan itu berbahaya bagi kita. Kita bisa celaka, nyemplung masuk ke sumur karena timbanya bisa narik kita ke bawah. Nah, tetapi berbeda kalau menggunakan katrol tetap. Nah, kalau menggunakan katrol tetap, meskipun kita menarik timbanya dari bawah ke atas, kita tidak perlu menariknya dari bawah ke atas, tetapi dengan arah yang ke bawah, ya, itu akan jauh lebih aman karena searah dengan gaya tarikan gravitasi. Jadi keuntungan menggunakan katrol tetap can change the direction of effort from upward into downward. Jadi mengubah arah gaya tarikan atau kuasa dari harusnya kita nariknya ke atas menjadi arah tarikannya ke bawah. Tetapi disadvantage is a effort same as load. Jadi meskipun keuntungannya nariknya arahnya sudah berubah, tetapi gaya yang kita kerjakan harus sama. Jadi kalau timbanya berat ya kita rasanya
akan sama-sama juga merasa berat, tidak ada perubahan, begitu ya. Tetap sama-sama berat. Jadi besarnya gaya tarikan akan sama dengan besarnya beban yang kita tarik. Itu adalah keuntungan dan kerugian menggunakan katrol tetap. Apa saja contoh katrol tetap? Ya, katrol tetap contohnya adalah katrol yang biasanya digunakan di posisi yang tetap. Contohnya ada pada katrol yang digunakan di tiang bendera. Biasanya pada ujung tiang bendera itu ada katrol yang digunakan untuk membantu supaya bendera meskipun kita harus naikkan ke atas, kita tidak perlu memanjat tiang bendera, cukup menarik ke bawah. Karena ada katrol tetap, maka benderanya bisa naik dan turun sesuai dengan keinginan kita. Contoh yang lain is a roller gordon, ya, korden tarik, ya, korden putar. Jadi kita menggunakan katrol tetap pada bagian atas dari korden. Dan ada masih banyak contoh yang lain. Kalau kamu melihat kontes burung bernyanyi begitu ya, kamu akan lihat bahwa ada tiang-tiang sangkar burung, dan pada masing-masing tiang itu ada katrol yang disiapkan untuk menaikkan sangkar-sangkar burung ke atas di kontes tersebut. Oke? Next, there are second types of pulley. There are movable pulley. It's an example of movable pulley. Pada katrol bergerak, ya, atau kita sebut katrol bebas. Dari kata bergerak atau bebas itu berarti pulley is move with the load. Jadi katrolnya akan bergerak bersama dengan beban yang kita pindahkan. Nah, contohnya seperti ini. Bebannya diletakkan di katrol sehingga ketika katrolnya kita gerakkan ke atas, bebannya juga ikut terangkat ke atas. Mengapa dibuat ada katrol yang bergerak seperti ini? Ternyata ada keuntungannya. Perhatikan, kalau kita menarik beban dengan 100 Newton, beratnya beban 100 Newton, maka kita menariknya pada tali yang sebelah sini. Karena penyangga talinya ada 2, maka kita cukup menariknya dengan separuhnya saja. Dari 100 berat beban, kita hanya perlu menarik dengan kuasa sebesar 50 Newton. Artinya itu mengurangi, reduce the load with a half. Jadi mengurangi bebannya menjadi setengah, sehingga kita nariknya cukup setengah dari berat beban. Reduce the effort by a half. Jadi mengurangi kuasa menjadi setengah dari beban, tetapi kerugiannya, the direction of effort is upward. Tetapi kerugiannya, tarikannya harus ke atas, dan itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan menarik ke bawah seperti yang sudah beliau jelaskan tadi. Is an example of movable pulley, ya. Ini adalah contoh. Ini sebenarnya tidak movable pulley murni, tetapi sudah gabungan. Ini adalah contoh salah satu bagian dari pulley of crane. Pulley dari crane ini adalah movable pulley. Jadi bebannya bergerak bersama dengan katrolnya. Oke. Karena masing-masing katrol tadi ada kekurangan dan kelebihannya, maka untuk meminimalkan kekurangan, maka dibuatlah compound pulley. What is compound pulley? Is a compound pulley. Ya, compound pulley is a pulley that combine of 2 pulley, is a fixed pulley, one of fixed pulley and then one of movable pulley. Jadi karena ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing, maka dikombinasikan keduanya menjadi satu supaya kita mendapatkan keuntungan dari dua-duanya. Jadi there are combine of fixed and movable pulley. Jadi apa keuntungannya compound pulley? Ya, keuntungan yang kita peroleh nih. Karena bebannya ditanggung oleh movable pulley, maka bebannya ini menjadi lebih ringan, separuhnya, gitu ya. Reduce effort by a half. Jadi mengurangi kuasanya menjadi setengah dari beban. Sekaligus nariknya jadi ke bawah. Jadi the direction of effort is downward. Jadi arahnya ke bawah, menjadi arahnya ke bawah. Jadi apa keuntungannya? Ya, keuntungan dari fixed pulley dan keuntungan dari movable pulley. Change the direction
of effort and then reduce the effort by half. Gitu ya. Nah, dan ini jenis katrol yang ini yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari dibandingkan dengan yang movable pulley tadi. Contohnya nih, anak-anak perhatikan. Ini adalah penggunaan puli dalam kehidupan sehari-hari. Ada masih banyak contoh yang lain. Bulia hanya menyiapkan beberapa saja. Nah, ini adalah penerapannya. Perhatikan kedua gambar ini. Ini adalah hal yang dilakukan sama, tetapi dengan penggunaan katrol yang berbeda. Kalau yang ini menggunakan dua katrol, itu berarti compound pulley. Ini adalah movable pulley dan ini fixed pulley-nya. Dia menggerakkan dirinya sendiri dengan menarik dan melepas ini ya, tali. Jadi dia bisa naik dan turun. Ini juga sama, tetapi ini hanya one pulley is a fixed pulley. Ya. Menurut kamu mana yang lebih mudah? Mana yang lebih menguntungkan? Pakai yang ini atau pada gambar ini atau yang gambar yang kedua? Jelas jauh lebih aman dan mudah yang gambar pertama. Mengapa? Karena dia menanggung gaya yang jauh lebih kecil karena dia menggunakan movable, tetapi juga lebih aman karena dia cukup menarik naik atau turun. Ya, kalau yang ini hanya membantu dia naik atau turun dengan arah gaya yang sudah berubah, tetapi besarnya gayanya lebih berat. Jadi jauh lebih aman yang ini. Tetapi ini pun belum sangat menguntungkan anak-anak. Mengapa? Karena hanya mengurangi setengah. Lah bagaimana kalau harus memindahkan benda-benda atau barang-barang yang sangat berat seperti kontainer-kontainer di pelabuhan gitu misalnya ya, atau dalam pembangunan gedung bertingkat tinggi yang harus memindahkan batu, pasir, atau apalagi ya, semen dari lantai 1 ke lantai yang jauh lebih tinggi dengan berat yang sangat besar. Jadi, dirancanglah yang berikutnya. Is a block and tackle pulley. Apa maksudnya? Block and tackle pulley itu berarti katrol yang memiliki kombinasi, sama sebenarnya kombinasi antara movable and fixed, tetapi dengan jumlah movable-nya jauh lebih banyak. Jadi, semakin banyak movable pulley-nya, maka semakin ringan beban yang ditarik. Jadi terasanya lebih mudah, jadi terasa lebih ringan. Is a example of block and tackle pulley, ya. Ini adalah salah satu contoh block and tackle. Ini ada movable pulley-nya, is a 2 movable pulley, and then is a 1 fixed pulley. Jadi ada movable dan ada fixed pulley. Movable-nya lebih dari 1 dan itu pasti terasa lebih ringan. Nah, pada penggunaan yang lebih banyak biasanya kalau di tempat-tempat yang membutuhkan pemindahan barang yang ukuran sangat berat, misalnya di pelabuhan untuk memindahkan dari kapal ke pelabuhan untuk dipindahkan ke truk, begitu digunakan crane dengan block and tackle pulley. Jadi supaya gayanya menjadi lebih kecil meskipun dengan berat beban yang jauh lebih besar. Nah, itu prinsip dari penggunaan katrol. Oke. Now is a wheel and axle. Bulia menggabungkan antara wheel and axle karena memang sebenarnya antara roda dan poros itu satu bagian yang tidak terpisahkan. Mengapa? What is wheel? Kita lihat dulu apa itu roda. Roda adalah is a part of object round shape, ya. Dia mempunyai bentuk yang bulat, and then round shape can reduce the friction. So the round shape is more easier to move. Jadi membuat bentuk yang bulat itu menjadi lebih mudah untuk bergerak, sehingga wheel atau ban atau roda itu biasanya menggunakan bentuk yang bulat karena kita sudah belajar pada pertemuan ketika belajar frictional force, kita belajar bahwa bentuk yang bulat itu dapat mengurangi gesekan. Dan what is axle? Axle is wheel center, pusat dari perputaran roda. Oke, look at pictures. Ini adalah roda, is a wheel ya. Ini adalah roda.
roda ini berputar, ya. Berputarannya pada satu titik tertentu, pada satu bagian yang kita sebut dengan sumbu putar. Is axle. Ini adalah sumbu putar atau porosnya. Poros itu berarti pusat dari perputaran sebuah roda atau benda. Itu namanya poros. Jadi, wheel and axle adalah bagian yang tidak terpisahkan. Wheel itu selalu ada axle. Biasanya begitu. Meskipun ada wheel yang tanpa axle kalau menggerakkan sendiri, tetapi biasanya wheel and axle itu jadi satu bagian yang sama. Oke. Is example of wheel and axle is a fan, ya. Ini adalah kipas angin. Mana wheel? Wheel itu adalah bagian yang berputar. Ini ya, kipasnya. And an axle adalah porosnya di bagian tengah. And then is a door knob. Gagang pintu atau untuk pembuka pintu itu anak-anak ya. Wheel-nya adalah gagangnya. Axle adalah bagian poros yang menghubungkan gagang pintu itu dengan bagian pintu. Wheel and axle. And then is a windmill. Kincir angin. Kincir angin berarti is a axle. Ini adalah porosnya dan ini wheel atau bagian yang berputar. Ini kita sebut rodanya, roda-rodanya. And then is a wheel of bicycle. Ya, roda dari sepeda. Dan masih banyak contoh wheel and axle yang lain yang ada di sekitarmu. Ada banyak sekali ya. Kamu bisa mencari sendiri, di rumahmu sendiri mungkin ada lebih dari satu. Steering wheel misalnya, apa itu ya? Setir mobil juga termasuk ke dalam wheel and axle. Clock ya, analog clock atau jam putar itu ya, jarum yang punya jarum itu juga roda dan poros juga. Oke? Itu adalah simpel mesin yang keempat dan yang kelima, wheel and axle. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini? Hari ini kita belajar bahwa wheel and axle is made of a rod attached to a wheel. Jadi bagian yang menjadi pusat dari perputaran pada roda. Ini adalah beberapa contohnya. Dan kita juga sudah belajar about pulley. There are fixed pulley, movable pulley, and combined pulley or compound pulley. Oke? Anak-anak, itu adalah materi kita untuk yang simple mesin. Hari ini tidak ada tugas secara khusus untuk kamu kirimkan, tetapi tugasmu adalah mempersiapkan diri untuk PTS minggu depan. Jadi besok Senin kamu sudah mulai akan PTS yang semester 2. Ingat, ini menentukan kenaikan kelas. Jadi kuliah berharap kamu yang masih punya tanggungan tugas-tugas yang belum segera disusulkan dan mengikuti PTS tepat pada waktunya sesuai dengan waktu yang disediakan. Persiapkan diri dengan baik untuk sains materi dari PTS kita sampai pesawat sederhana. Mulai dari gravitational force, and then magnetic force, frictional force, and then simple machine. Ya, 2 bab yang kita akan ujikan pada PTS Science yang kedua ini. Oke? Tetap sehat anak-anak, tetap semangat belajar. Bulia berharap kamu bisa menjaga disiplin belajar dengan baik. Jika ada kesulitan silahkan menghubungi Bulia melalui WA. Oke? Thank you for your attention. See you in the next lesson. Bye-bye. God bless.